Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, pemuda-pemudi dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini 27 Desember 2024, saya dan istri saya, Ibu Mayer Christine Latu Papua, mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan judul Kasih melihat kekurangan diri dan berubah dalam Allah. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, Raja Shalom yang kami sudah rayakan kelahirannya, kami berterima kasih untuk Shalom Allah yang menyertai kami hingga di hari Natal ketiga hari ini. Kami sudah dibangunkan dari tidur kami dan kami akan melaksanakan seluruh aktivitas kami hari ini. Namun sebelumnya kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami oleh urapan Roh Kudus supaya kami dapat mengerti sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan menurut 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-12 yang berkata, "Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Terimalah dengan sikap hati yang terbuka dan yang mau bersedia dibentuk oleh Tuhan." Mari kita temukan jawaban dari pertanyaan di bawah ini berdasarkan 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-12. Pertanyaan yang pertama, apa karakteristik keteladanan dalam kekristenan? Yang kedua, apa kunci agar jemaat Korintus dirubahkan? Mari kita mendengarkan pengajaran berikut ini. Jemaat yang Kristus kasihi, selain untuk melihat penampilan diri, cermin juga berfungsi untuk melihat kekurangan diri kita atau penampilan kita. Rasul Paulus kembali mengungkapkan sebuah metafora dalam ayat ini. Metafora yang Paulus ungkapkan ini diambil dari gambaran zaman kuno, di mana cermin zaman dahulu tidaklah sama dengan cermin masa kini. Tetapi yang menjadi poin adalah ketika kita memiliki pengetahuan atau mampu bernubuat, bahkan berbahasa roh sehebat apapun, dan memiliki banyak karunia-karunia, kita akan memilikinya, tetapi hal itu tidaklah sempurna. Ungkapan Paulus dalam seruan sempurna membawa kita menyadari satu hal penting, bahwa apa yang kita miliki saat ini, yakni karunia roh di dalam 1 Korintus 12 dan 14, akan disempurnakan ketika Allah bersedia berhadapan muka dengan kita. Maka apa yang dimaksudkan Paulus dalam seruan di ayat ini adalah sebanyak apapun kita bercermin, melihat diri kita, mengenali diri kita, mengenali doktrin pengajaran yang membuat jemaat Korintus terpecah belah menjadi 4 kelompok. Terjadi perselisihan, terjadi perpecahan karena adanya karunia yang berbeda-beda. Paulus ingin mengajak kita untuk bercermin. Apakah semua karunia-karunia yang ada, teristimewa karunia-karunia yang diberikan penekanan secara berlebihan, apakah ini sudah benar-benar sempurna dan kita mengenali sepenuhnya bahwa
tidak ada yang salah dari karunia-karunia yang ditekankan secara berlebihan. Paulus katakan, nanti pada saatnya ketika Kristus datang untuk kedua kalinya, gambaran dalam cermin itu akan terlihat jelas dalam pembenaran yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Gambaran metafora cermin ini juga hendak mengingatkan jemaat Korintus, juga kita saat ini, untuk senantiasa menanti kedatangan Allah yang kedua sambil menguji pengajaran kita. Karena di pasal 3 1 Korintus, semua pengajaran kita, pelayanan kita akan diuji dengan api. Apakah semua bentuk pelayanan kita hangus terbakar atau akan muncul seperti emas? Metafora ini juga mengajak kita untuk berbenah diri, diubahkan cara pandang dan berteologia kita dengan sikap rendah hati di hadapan Allah kepada sesama anggota jemaat. Tentu yang dikatakan Paulus merupakan kunci bagaimana seseorang tidak hanya melihat dirinya saja, melainkan juga berusaha berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, menguji semua karunia-karunia roh 1 Korintus 12, 1 Korintus 14, dan mengikat semua jemaat Tuhan yang bertikai dengan tali kasih 1 Korintus 13. Karya Allah akan sempurna tergenapi apabila kita sebagai umatnya terus menerus diubahkan dalam cara pandang, cara berteologia, dan cara hidup kita sebagai orang-orang percaya. Marilah kita sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, karyawan, orang yang bekerja di aparat pemerintahan. Apakah pesan Tuhan melalui perenungan firman hari ini untuk kita? Bagikanlah firman Tuhan tentang teladan berdampak di dalam misi Allah pada pagi ini kepada keluarga dan komunitas kita. Mari kita akhiri renungan ini di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa di dalam sorga, berbeda-beda karunia yang dimiliki adalah menandakan jemaat Tuhan adalah satu tubuh, tetapi memakai karunia-karunia itu untuk melayani dengan rendah hati, biarlah menjadi bagian hidup kami, memberkati kami dalam seluruh aktivitas kami di masa libur sekolah. Juga mungkin ada yang masuk kerja. Tuhan Yesus berkati bahkan jemaat Tuhan dalam pelayanan akhir tahun, para presbiter pendeta. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.